Spektakuler teman-teman untuk video kali ini, dan menurut saya ini terlalu sadis teman-teman. Serangan yang diciptakan oleh Magnus Carlsen benar-benar sangat brutal. Bagaimana keseruannya, padahal dia melawan seorang Grandmaster asal Armenia. Seolah-olah dia mengesampingkan titel yang dipegang oleh lawannya. Dia lebih fokus dengan langkah-langkah taktikal yang diciptakannya pada saat endgame permainan. Siapkan konsentrasi tinggi, saya akan menganalisisnya dengan sederhana mungkin. Pertandingan ini di Titel Cup 2024 baru saja terjadi teman-teman. Tapi sebelum memulai, cek dulu, subscribe dan nyalakan loncengnya untuk channel ini. Selamat menyaksikan. Pertandingan ini Magnus Carlsen memegang buah putih. Dia memulai dengan langkah yang unik. Kuda ke C3, pembukaan Van Ges opening. Pembukaan ini jarang dipakai, tetapi ini sangat mematikan teman-teman. Kita simak. Saat respon dari hitam San Sargesian, penempatan kuda ke C6 melakukan langkah yang sama. Pion D4 dimainkan, lagi-lagi hitam melakukan langkah yang sama. Pion E4 mengajak pertukaran. Langsung disambut pion pukul pion. Tetapi coba kita review. Apakah boleh dengan kondisi seperti ini, hitam melakukan 3 langkah yang sama untuk kedepannya? Maka jelas pion pukul pion dan disambut oleh pion kembali, pertukaran pion di jalur D, menteri pukul menteri, dipukul oleh kuda agar rajanya tetap bisa rokade. Maka keuntungan bagi putih. Keuntungan satu buah pion di lini center. Yaps, ini adalah sebuah analisis dan partai aslinya San Sargesian langsung memukul pion dengan pion. Putih di sini memiliki 2 langkah alternatif untuk langkah rumusan. Pembukaan Van Ges opening, bisa kuda ke D5 atau pion ke D5. Menjadi pembeda, Magnus Carlsen melangkahkan gajah, ditempatkan langsung ke F4, dan ini menjadi Carlsen variation karena variasi yang baru, dia yang menciptakan. Kuda ke F6 menjaga pion E4, lalu putih pion ke D5 mengancam kuda, kuda ke B4. Kembali mengancam pion 2 kali dan dilindungi oleh gajah, langsung ditempatkan ke C4. Ada pion G6, terlihat jelas gajah Piancento. Sebelum kita lanjutkan teman-teman, kita analisis ya. Rekomendasi dari langkah komputer pion ke E6 untuk buah hitam. Karena apa? Di sini putih pion ke A3 mengancam kuda, tapi coba kita analisis lagi. Dalam perandaian ini, pion pukul pion. Maka menteri pukul menteri disambut oleh benteng pastinya. Dilanjutkan gajah bisa pukul pion dan gajah pukul gajah. Penjelasan permainan terjadi walaupun terlihat pion bertumpuk di jalur E, masih unggul 1 buah pion untuk hitam. Ini gambaran teman-teman dalam analisis, masih dalam perandaian ya. Kondisi seperti ini setelah pion E6 dimainkan hitam, lalu ada pion A3 mengancam kuda, ini semakin lebih baik untuk putih karena pertukaran kuda dan disambut oleh pion di sini mengancam gajah. Gajah mundur ke A2. Jika dilanjutkan, gajah mengeluarkan perwiranya mengajak pertukaran sekaligus untuk rokade sayap raja, disambut oleh putih, mudah saja dipukul oleh menteri. Rokade sayap raja tercipta, unggul 2 buah pion di lini center. Jelas saya menganalisis jalannya komputer agar bisa kita dapatkan ilmunya saat bermain nanti apabila putih membuka dengan Van Ges opening. Kita kembali ke partai aslinya. Di sini San Sargesian tidak memainkan pion ke E6, tetapi pion ke G6. Tujuannya sangat jelas ya, untuk gajah Piancento jika memungkinkan untuk beberapa langkah ke depan. Magnus Carlsen tetap memainkan pion A3, mengancam kuda, kuda mundur ke A6. Berikutnya, pion F3 mengajak pertukaran dan sekaligus juga di sini mengaktifkan kuda jika pion pukul pion, tetapi hitam memberikan pionnya di E3. Magnus Carlsen tujuannya menteri ke D3 agar pion disambut oleh menteri, mensokong ataupun mendukung gajah petak hitam, bisa ke H6 nantinya jika memungkinkan. Gajah Piancento dimainkan oleh hitam. Magnus Carlsen rokade sayap menteri, memancing ataupun mengajak hitam rokade sayap raja, dan itu dilakukan oleh San Sargesian.
Kita lihat teman-teman, rokade sayap raja dan rokade sayap menteri. Serangan yang sangat brutal bisa terjadi. Setelah menteri memukul pion, hitam memainkan pion B6. Persiapannya untuk double fianchetto beberapa langkah ke depan. Putih penempatan kuda ke E2, lalu benar, gajah ke B7. Yes, Magnus Carlsen mencoba melakukan serangan melalui pion H4. Di sini langkah kuda ke C5 membawa Magnus Carlsen tetap melangkahkan pion H5. Ada pelajaran penting di sini setelah benteng ditempatkan ke E8. Tapi mungkin teman-teman bisa berpikir atau menganalisis, jika di sini kuda memukul pion yang seolah-olah ini gratisan ya, maka respon dari putih jelas bisa memukul kuda dengan benteng, ataupun langkah terbaiknya gajah ditempatkan ke H6. Karena apa? Di sini tujuannya pion nanti ke G4 mengancam kuda. Apabila benteng ditempatkan ke E8 oleh hitam, maka pion tersebut maju ke G4 mengancam kuda. Kuda mundur ke F6. Jelas, gajah pukul gajah disambut oleh raja. Berikutnya, menteri ditempatkan ke H6, tempo skak, dan raja pun harus mundur ke G8. Ada langkah kuda ke F4, tujuannya jelas ya teman-teman, ke H5, melakukan pengorbanan, dan nanti pion bisa maju ke G5 mengancam kuda. Ada ancaman skakmat apabila menteri pukul pion H7. Ini sebuah analisis ataupun gambaran yang saya berikan untuk kita bisa dapatkan ilmunya apabila kuda memukul pion. Dan faktanya hitam tidak memukul pion itu karena dianggap berbahaya. Maka dari itu dia menempatkan bentengnya ke E8. Magnus Carlsen pukul pion dengan pion membuka jalur H dikuasai oleh benteng dan disambut oleh pion yang ada di H7. Kenapa tidak pion yang ada di F7? Lagi-lagi kita pelajari. Jika itu terjadi, open skak. Pion langsung maju ke D6, ada ancaman dari gajah kepada raja hitam. Ditutup oleh pion, maka pion pukul pion, dan coba perhatikan benteng yang ada di D1 sekaligus mengancam menteri. Pion dijaga juga oleh gajah petak hitam yang dimiliki oleh putih. Ini terlihat jelas oleh San Sargesian, maka dari itu dia memukulnya dengan pion H7. Magnus Carlsen membuat peluang, mengajak pertukaran gajah. Hitam menolak, gajah mundur ke H8, dan ada kuda ke G3. Berikutnya sangat jelas teman-teman. Langkah dari hitam ke A6 membuat langkah tempo ataupun melakukan ancaman dari pion B5 untuk langkah ke depannya. Tetapi di sini tendangan bebas seperti langkah Cristiano Ronaldo teman-teman. Sangat melengkung yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Apa itu langkahnya? Penempatan gajah ke F8. Dan dipukul oleh benteng. Dan ini harus dipukul oleh benteng. Apabila dengan raja maka benteng pukul gajah. Dan ini semakin cepat langkah untuk mematikan rajanya dengan cara menjepit menteri ke A6. Skakmat. Maka dari itu tidak dipukul dengan raja ya. Kita masih mencoba memukulnya dengan benteng. Tetapi memang kondisinya sudah sangat parah. Langkah taktikal yang diciptakan oleh Magnus Carlsen membuat langkah berikutnya membungkul gajah dengan benteng, dan ini tempo skak teman-teman. Ya harus dipukul oleh raja. Kemudian ada menteri ke H6. Skak kembali dan raja harus bergeser ke G8. Ada benteng ke H1. Bagaimana hitam bisa mencekal ini? Tetap memainkan, kuda bisa ke H5. Tetapi di sini tidak dipukul dengan kuda, tetapi dipukul dengan benteng. Karena apa? Setelah pion memukul benteng, ada kuda ke F5. Ancaman skakmat oleh menteri di G7. Bagaimana? Ada kuda. Pukul saja pakai pion, teman-teman. Tetap ancaman skak. Skakmat di G7 oleh menteri. Ya, memperlambat, dan memang kalau komputer jumpa komputer ya harus dijalankan seperti ini, teman-teman. Tempo skak tetap dilakukan dan raja mundur, kembali skak, paksaan. Ini langkah paksaan dan memang harus ini yang terjadi jika versi komputernya. Tetap ada gajah ya mengambil tempo skak, dan ini ya gampang sajalah bagi seorang pemula juga bisa mengeksekusinya. Cuman kita pelajari bagaimana Magnus Carlsen bisa menciptakan peluang teman-teman. Ya, di sini langkah krusialnya. Saat penempatan ataupun lengkungan seperti yang saya katakan tadi, seperti tendangan bebas Cristiano Ronaldo ataupun Lionel Messi, menciptakan ide yang konsep pemikirannya itu di luar dari kemampuan kita ya, rata-rata seperti pecatur pemula seperti saya lah, saya katakan. Saya tidak bisa dapat temukan langkah ini. Cuma mungkin ada berpikir kenapa tidak tutup dengan gajah. Jika ini dilakukan semakin cepat raja hitam mati teman-teman.
Gajah pukul gajah disambut oleh raja, skak oleh menteri, dan ini tidak banyak pilihan ya. Harus langkah wajib dilakukan oleh hitam, skak mat. Luar biasa teman-teman. Memberikan problem tetapi kuncinya atau obatnya itu tidak ada. Apotek tutup. Dan dipukul dengan benteng. Dipukul dengan benteng lagi gajahnya. Ini langkah harus raja ke G8. Yaps, datang benteng untuk mendukung menteri. Ini kita review lagi teman-teman. Luar biasa langkah yang diciptakan. Coba matikan raja hitam dengan gajah. Oke, kita matikan dengan gajah. Kita review, ditutup oleh kuda, pukul saja pakai pion. Belum mati dong, masih ada tempo skak. Yes, pukul pakai raja, masih ada benteng. Oke, menghindar. Ada benteng ke D1, belum mati. Oke, silahkan. Masih ada ancaman skak, pukul saja pakai pion. Selesai. Oh, belum. Masih ada. Silahkan. Oleh benteng. Yes, bergeser kembali. Masih ada dong skaknya? Ya, pukul saja. Tidak oleh menteri. Bisa nggak tidak oleh menteri? Bisa. Masih ada langkah wajib. Pukul saja, pion dengan pion. Hitam mungkin berpikir seperti itu. Yes, mati oleh gajah. Luar biasa teman-teman. Ambil pelajaran pentingnya, saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Seorang Magnus Carlsen membuat langkah taktikal dan berujung pembantaian kepada perwira-perwira hitam. Ucapan terima kasih kepada channel ini ataupun video ini, cukup subscribe dan nyalakan loncengnya bagi yang belum. Komentar dan like yang positif. Bye-bye.